Saya mengenal beliau sejak tahun 1993 ketika saya menjadi seorang kepala pembangunan masyarakat desa Kabupaten Sika. Saya bertugas di Paroki Wolofeo, salah satu wilayah kerja Monsinyur Ewald sebagai pastor paroki, imam muda. Saya sangat terkesima dan sangat berkesan di mana umat dari paroki tersebut dan beberapa kampung di sekitar paroki itu menyatakan bahwa mereka telah memiliki seorang imam yang sangat baik, seorang imam yang menurut mereka adalah Nabi Ewald. Setelah ditabiskan menjadi imam pada tahun 1991, kami berdua mendapat benumi yang sama di KVK Panwakmere. Beliau mendapat tempat di Paroki Santo Yosef yang sekarang Paroki Katedral. Saya di Paroki Santa Maria Gunung Karmel Wolofeo. Sebagai teman kelas yang sangat dekat. Beliau ini saya kenal sebagai seorang yang sangat sederhana, rendah hati, sangat humanis, murah senyum, memiliki kebapaan yang luar biasa. Ketika menghadapi persoalan atau permasalahan, orangnya tenang, lalu tidak begitu gegabah untuk cepat memberikan, dalam ketenangan dia memberikan solusi yang betul, menggembirakan dan menyenangkan semua tanpa katakan mempersalahkan yang satu, membenarkan yang lain. Dan beliau adalah seorang pribadi yang bersahaja, rendah hati, dan sangat sederhana. Keteladanan beliau bagi para seminaris itu merupakan hal yang utama, di mana para seminaris sehari-hari bisa melihat keteladanan beliau dari aspek kesederhanaan, sikap yang rendah hati, dan beliau bisa sangat supel bergaul dengan para seminaris di seminari. Sebagai pembina, beliau tidak sangat elitis, tetapi beliau sangat elegan dan juga dalam keseharian beliau sangat dekat dengan para seminaris. Saya melihat beliau ini orangnya humble sekali dan sangat berwibawa dan cepat akrab dengan kami para umatnya. Awalnya kenal pertama, beliau adalah seorang yang tenang, tetapi gampang sekali untuk diajak atau sama-sama berbicara. Kesan pertama, jadi tenang tapi diajak berbicara lebih gampang. Orangnya itu suka mendengarkan, selalu dengar, perhatikan kita bicara dan ikut ketar, sehingga mudah sekali berkomunikasi. Dan saya suka sekali berkomunikasi dia. Saya lihat selalu mendengarkan dan serius. Lalu kemudian sedikit ada sesuatu dia letupan, lalu kami terjadi dialog, dan itu hangat nanti.
nada penuh syukur dan kegembiraan, pada sore hari ini kita sekalian berkumpul di tempat ini untuk bersama Monsinyur Edwardus Martinus Sadu yang telah dipilih dan akan ditabiskan menjadi uskup ketiga Keuskupan Maumere, memuliakan Allah atas segala rahmat dan kasih-Nya yang telah Ia limpahkan bagi kita. Namun sebelum ditabiskan, Ia akan mengucapkan kepercayaannya pada Ia yang memanggil dan mengikrarkan janji setia kepada tahta apostolik dalam kesempatan Salve Agung ini. Kita juga hendak memohon berkat Tuhan untuk beberapa tanda yang akan dikenakannya sebagai seorang uskup. Marilah kita siapkan hati untuk hadir dengan pantas di hadapan Allah dalam Salve Agung ini dengan nyanyian pembuka. Umat dipersilakan berdiri.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Umat dipersilakan duduk. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias.
Demikianlah Injil Tuhan. Sua Eccellenza Monsignore Piero Piopo, Duta Vatikan, Monsignor Ewald, Uskup Baru, para Bapak Uskup, dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman Petrus ini mewakili para rasul dan seluruh gereja pantas menjadi tema utama renungan kita sore ini menjelang penabisan Uskup Baru Maumere. Peristiwa pengakuan iman Petrus diceritakan oleh 3 Injil. Meskipun demikian, ada kesamaan dan perbedaan di antara ketiga Injil itu. Kesamaan yang pertama dan paling mendasar ialah bahwa ketiga Injil itu menyatakan dengan tegas bahwa Yesus dari Nazaret bukan hanya seorang nabi, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia, ataupun salah seorang nabi lain. Melainkan, dia lebih dari seorang nabi. Dia adalah Mesias atau Kristus, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman ini, Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Ini yang membedakan kita dari agama Yahudi. Sejak awal gereja perdana, perbedaan itu sudah tampak. Pengakuan iman Yesus ini bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Anak Allah. Dan pengakuan iman ini kita baharui terus-menerus setiap kali kita mendoakan aku percaya. Pengakuan iman ini pula lah yang membedakan kita dari semua agama lain. Dulu memang kita sering disebut orang Nasrani, kan? Dan orang Nasrani ini adalah orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret. Tapi ungkapan Nasrani tidak menyatakan identitas kita yang sebenarnya. Karena Nasrani diambil dari kata Nazaret, itu hanya menunjuk kepada kota asal Yesus. Tapi tidak menunjuk secara tegas pengakuan Petrus bahwa Yesus yang kita percaya ini adalah Anak Allah. Kesamaan yang kedua, ketiga Injil sinoptik ini menyebut nama tempat yang sama, di mana Petrus mengakui imannya yang terkenal itu. Dan tempat itu bernama Kaisarea Filipi. Dan nama lain dari Kaisarea Filipi, nama yang bertahan sampai sekarang, yaitu Banyas. Banyas ini terletak di bagian utara Israel, di kaki Gunung Hermon, perbatasan dengan Libanon, dan di dekat kota Banyas yang menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi umat Kristiani,
ada sebuah gua, dan di gua itulah dulu kala terdapat patung dewa Pan, sehingga tempat itu disebut Paneas. Apa artinya pengakuan iman engkaulah anak Allah di tempat suci orang agama asli yang menyembah dewa Pan? Banyak sebenarnya berasal dari Paneas. Paneas artinya tempat suci dewa Pan. Itu dewa kesuburan yang dihormati di kaki Gunung Hermon di bagian utara Israel. Mengapa di situ? Dan mengapa Galilea yang dipilih Yesus sebagai tempat dia mau menanyakan pengakuan iman para muridnya? Bukan di Yerusalem, bukan di Kapernaum, tapi di Banyas, di pusat penyembahan dewa kesuburan orang Kanaan. Arti sangat jelas. Dengan mengakui Yesus anak Allah yang hidup, Petrus mau menyatakan bahwa Pan itu bukan dewa, bukan dewa kesuburan, tetapi Allah. Seperti Nabi Elia yang di Gunung Hermon, di 1 Raja-Raja bab 18, yang membuat kontes dengan para nabi Baal. Bukan Baal yang beri hujan, beri kesuburan, tapi Allah, Tuhan Allah Israel. Pernyataan ini pernyataan yang sama, dan hanya Dia saja yang kita sembah, tidak ada dewa lain. Yang kedua, arti nama Kaisarea Filipi. Nama Kaisarea Filipi diberi oleh Filipus. Filipus ini anak Herodes. Dan Herodes menerima dari Kaisar Agustus wilayah utara dari Israel sebagai wilayah kerajaannya untuk yang diserahkan kepada Filipus. Maka untuk menghormati Kaisar yang pada masa itu Kaisar Tiberius, Filipus menamakan kota itu Kaisarea Filipi. Ada hubungan dengan Kaisar dan ada hubungan dengan dia, Filipus. Apa artinya di sini? Dalam konteks zaman para kaisar, mereka dianggap turunan dewa. Para kaisar adalah anak-anak dewa. Dan harus disembah oleh semua warga di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Latar belakang kitab Wahyu itu latar belakang penganiayaan karena orang Kristen menolak menyembah kaisar sebagai dewa. Karena dia manusia sama seperti kita. Dan mengapa Yesus memilih tempat ini untuk mendengar pengakuan jujur dari Petrus dan para murid? Dia mau menyatakan bahwa yang harus disembah Allah saja, bukan manusia. Bagaimanapun tinggi pangkatnya, dia tidak boleh disembah. Hanya Allah saja, absolut, yang harus disembah oleh semua umat manusia. Ada dua hal yang membuat pengakuan Petrus ini sangat relevan. Pertama, kita orang Kristen zaman sekarang menghadapi banyak bahaya, tapi saya ingin menyebut dua bahaya yang paling besar untuk iman kita akan Yesus Kristus. Bahaya pertama yaitu praktek agama asli yang bertentangan dengan iman Kristen. Dan bahaya kedua, sekularisme. Kita lihat bahaya pertama. Praktek agama asli masih bertahan sampai sekarang. Ada yang sangat baik. Hal-hal yang baik itu bahwa dalam agama asli, orang-orang kita, dia jujur di hadapan Allah, dia kemana-mana, dia tahu Tuhan Allah ikut dia. Tuhan Allah melihat dia, sehingga dia selalu berlaku jujur, dia sendiri atau bersama orang lain. Saudara-saudari sekalian, berhadapan dengan tantangan dua bahaya besar ini, kita harus banyak
berdoa minta bimbingan Roh Kudus, dan menggunakan semua kemampuan ilmu pengetahuan kita, akal budi kita, bagaimana iman ini ditanamkan dalam hati anak-anak muda kita. Kita harus kreatif menemukan cara-cara berkatekese yang menarik orang muda sehingga mereka suka ke gereja dan mereka bangga dengan identitasnya sebagai orang Katolik. Kita berdoa agar Monsinyur Eva, kita semua, seluruh umat Katolik, tapi terutama kaum muda kita, bertumbuh dalam iman dan bersaksi di dunia bahwa kita menyembah hanya satu saja, hanya Allah saja. Amin. Saudara dan saudari seiman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kita akan kebenaran sabdanya. Sebagai anak-anak Allah, kita juga dipanggil untuk mentaati Allah sebagai wujud iman kita kepadanya. Monsinyur Edwardus Martinus Seduh akan menyampaikan pengakuan imannya kepada Allah dengan mengucapkan syahadat para rasul. Sesudah itu, beliau akan mengucapkan sumpah setianya kepada Gereja Katolik dan Uskup Roma, gembalanya yang tertinggi, wakil Kristus, primas pengganti Petrus, dan pemimpin Dewan para Uskup yang telah mengangkatnya menjadi Uskup Maumere. Kemudian uskup baru sendiri dan 2 uskup lainnya sebagai saksi akan menandatangani dokumen pengakuan iman dan sumpah setia tersebut. Setelah itu, kita pun diundang untuk mengikuti upacara pemberkatan, tongkat kegembalaan, mitra, cincin, serta perlengkapan lainnya yang akan digunakan oleh uskup kita dalam tugas pewartaannya. Mari kita ikuti upacara ini dengan hikmat dan penuh iman. Pengakuan iman diucapkan oleh Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Umat dipersilakan berdiri. Saya, Monsinyur Edwardus Martinus Seduh, yang terpilih menjadi Uskup Maumere, dengan iman yang teguh, percaya dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, yakni aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengentaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa,
Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi, dan yang oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif maupun melalui magisterium yang biasa dan umum, ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang diwahyukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagi pula, dengan ketaatan religius, kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan baik oleh Santo Bapa maupun oleh Kolegium para Uskup, ketika mereka ini melaksanakannya dengan magisterium yang otentik. Juga seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Sumpah setia Monsinyur Edwaldus Martinus Seduh kepada tahta apostolik. Saya, Monsinyur Edwaldus Martinus Seduh, yang diangkat menjadi uskup keuskupan Maumere, akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Santo Bapa, gembalanya yang utama, wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus dalam keprimasannya dan sebagai kepala Kolegium para Uskup. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keprimasan Bapa Suci atas Gereja Universal dan akan berupaya untuk memajukan dan mempertahankan hak-hak serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para legati Bapa Suci yang bertindak in persona Bapa Suci sebagai gembala utama. Dengan sangat saksama, saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepada para uskup, yakni mengajar, menguduskan, dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan kepala dan anggota Kolegium para Uskup. Saya akan menjaga kesatuan Gereja Universal dan dengan demikian dengan sekuat tenaga akan menjamin bahwa perbendaharaan iman yang telah diturunkan dari para rasul tetap terjaga dengan murni dan utuh, dan bahwa kebenaran-kebenaran yang harus tetap dipegang dan dilaksanakan itu akan tetap diteruskan dan diterangkan kepada semua orang sebagaimana telah disampaikan oleh magisterium gereja. Dan saya juga akan menunjukkan kasih kebapaan kepada mereka yang sesat imannya, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membimbing mereka kepada kepenuhan kebenaran Katolik. Dengan memandang gambaran Kristus Sang Imam Agung dan Kekal, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat, dan dengan demikian memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya, sehingga dengan sendiri menjadi suri teladan bagi kawanan. Saya akan dapat meneguhkan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristiani. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja, dan dengan saksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum kanonik. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sabda dan perayaan sakramen-sakramen. Dengan saksama, saya akan memperhatikan pengelolaan harta benda gereja, terutama yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, bagi sustentasi para rohaniwan dan pelayan-pelayan gereja lainnya, dan yang bagi karya kerasulan dan amal kasih. Dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam dan para diakon, sebab merekalah rekan-rekan sekerja yang bijaksana dari jajaran para uskup.
juga kepada para biarawan dan biarawati, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peranan mereka yang khas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus, saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Kecuali berhalangan, saya akan hadir secara pribadi atau menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan kolegial lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menuntut, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada takhta suci, dan dengan segenap kemampuan saya yang terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat perintah-perintah dan saran nasihatnya. Demikian kiranya Allah dan Injil Kudus yang saya sentuh dengan tangan ini membantu saya. Selama penandatanganan dokumen, umat masih dipersilakan tetap berdiri.
Pemberkatan insignia uskup terpilih. Umat dipersilakan berlutut. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah mitra-mitra ini. Semoga hamba-Mu yang mengenakan mitra ini selalu menampakkan dalam dirinya dan karyanya cahaya kekudusan, dan semoga pada saat menjalankan tugas kegembalaan ia senantiasa memperoleh mahkota kemuliaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, melalui penulis buku kebijaksanaan Engkau bersabda, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkan. Maka kami mohon, berkatilah cincin ini sebagai lambang kebijaksanaan dan kepercayaan. Semoga hamba-Mu yang mengenakan cincin ini riaskan kebijaksanaan, kepercayaan dan iman yang tak bernoda, agar ia tetap memelihara dengan utuh dan murni mempelai Tuhan, yaitu gereja yang kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyuruh supaya Musa hamba-Mu memegang tongkat gembala untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan mengantar mereka ke tanah terjanji. Tongkat ini pun menandakan keagungan dan kemuliaan-Mu. Maka kami mohon, hadirlah di tengah kami dan berkatilah tongkat kegembalaan ini, agar melalui tugas kegembalaan yang kami lakukan dengan rendah hati, Engkau curahkan rahmat serta berkat berlimpah. Semoga tongkat kegembalaan ini tetap layak dan terberkati untuk upacara-upacara ilahi dan rahasia kudus. Dan semoga uskup-Mu yang menggunakannya tetap Engkau lindungi dan Kau jaga terhadap segala pencobaan dan godaan roh-roh jahat. Berilah supaya ia tetap berkancang dalam pelayanan untuk-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah simbol-simbol tugas kegembalaan dan martabat pontifikal ini, sehingga Monsignor Edwardus Martinus Seduh yang menggunakannya boleh memperoleh ganjaran dari tugas yang dipercayakan kepadanya, bersama Kristus Sang Imam Agung dan Gembala yang baik, dalam kehidupan kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
penyerahan salib dan rantai. Saudara dan saudari seiman yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Uskup Gerulfus Kerubim Parera SPD akan menyerahkan salib dan rantai kepada Monsinyur Edwaldus Martinus Sadu. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh perhatian. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, dalam sakramen yang Maha Kudus ini, kami mengalami kekuatan pencurahan rahmat-Mu. Semoga berkat rahmat-Mu yang menakjubkan
Kami bersuka cita atas terpilihnya seorang gembala yang akan mengajarkan kesempurnaan hidup kepada kami, serta mencurahkan kebenaran Injil suci ke dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Umat dipersilakan berdiri. Jadi harapan yang pertama adalah kita jalan bersama untuk membangun keuskupan kita ini bersama uskup yang baru terpilih. Bapak Uskup, saya mengharapkan menjaga kerekanan dengan para imam sebagai sahabat teman. Ada persoalan atau kesulitan, baiklah dipanggil lalu dibicarakan empat mata. Dengan umat juga diharapkan menaruh respect, menghargai, menghormati bahwa itu adalah kawanan domba umat yang patut dicintai tanpa mendiskreditkan atau menganggap remeh, terutama umat-umat yang berkebutuhan khusus yang kesulitan. Dalam Sinode 1 Keuskupan Maumere memiliki visi yaitu terwujudnya umat Keuskupan Maumere yang beriman, solider, dan juga
terjadinya pemberdayaan umat. Ada 3 pekerjaan besar yang memang harus diwujud nyatakan dari hasil sinode itu, yaitu adalah mengurangi pesta pora dan bagaimana gereja melakukan terobosan-terobosan dalam hal mengubah mindset dan kultur set umat di keuskupan ini. Harapannya untuk Keuskupan Maumere ke depan dengan gembala kita yang baru ini, semoga Keuskupan Maumere menjadi salah satu keuskupan favorit, dan juga buat kami orang muda mungkin bisa kami orang muda ini bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau mungkin karya-karya Keuskupan Maumere ke depannya, karena mungkin sebagai orang muda banyak sekali inovasi, kreativitas, dan mungkin ide-ide yang bisa kami sumbangkan untuk kemajuan dari Keuskupan Maumere ini sendiri.